Sobat Penabur, masih bersama Pendeta Mulyadi. Kita akan lebih memperdalam profil penaburs, nurture dan respect to others, dengan tema bukan gembala upahan. Pendeta Mulyadi, menurut perspektif Alkitab, apa perbedaan antara gembala yang baik dengan gembala upahan? Bagaimana kita bisa membedakan antara mengasihi dan merawat hubungan yang tulus daripada hanya sekedar berperan sebagai gembala upahan? Ya, baik. Terima kasih Pak Oki. Ini sebuah pertanyaan penting yang perlu kita ingat dengan baik. Ya. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dan 12. Kita menyaksikan bagaimana digambarkan di sana. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan teks itu mengatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tentu ini menjadi sebuah ilustrasi yang mau menggambarkan bahwa Yesus memberi diri, memberi segalanya bagi kita. Konsekuensi yang dihadapi di dalam perjalanan umat yang berdosa. Tetapi ketika ditanyakan kepada kita sekarang, bagaimana komitmen kita sebagai gembala? Nah, di teks ini pada ayat yang ke-12 digambarkan seorang upahan katanya yang bukan gembala atau bahkan bukan pemilik, ia melakukan tugasnya sekadar untuk mengejar upahnya. Dan dia tidak punya perasaan, kalau dalam bahasa-bahasa umum sering digambarkan sense of belonging, sense of ownership, sense of consequences. Itu penting sekali bagi seseorang yang menjalankan tugasnya. Karena itu seorang gembala digambarkan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 12 itu, dikatakan bahwa kalau dia menemui serigala yang akan datang kepadanya menerkam domba-domba itu, ketika dia menjadi orang upahan, digambarkan dia berlari. Kenapa? Karena kehidupannya tidak dijamin oleh domba-domba itu. Tapi bayangkan kalau seorang pemilik domba, ketika ada yang akan mengganggu domba-domba itu, ia punya tanggung jawab untuk mempertahankannya sedemikian rupa supaya domba-domba itu terawat dengan baik. Karena kalau domba-domba itu diterkam, hilang, maka habislah seluruh kehidupannya. Nah, dalam kaitan kita pada dunia pendidikan, saya kira kondisi kita di dalam perjalanan melakukan panggilan pelayanan, kita tidak boleh berpikir sebagai orang upahan. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang sedang kita bangun adalah sebuah kehidupan. Yang sedang kita bangun adalah sebuah masa depan. Masa depan para siswa, masa depan anak-anak yang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mereka akan menikmati buah dari apa yang kita taburkan. Dan dalam situasi ini kita berjumpa dengan sebuah konteks, yaitu komitmen. Komitmen yang di dalamnya semua orang punya panggilan untuk melakukan itu. Itu sebabnya ketika orang diminta untuk melakukan proses ini, mengasihi dengan tulus, sebagai seorang gembala dan bukan gembala upahan, maka sebenarnya tindakan kasih ini menjadi tindakan yang tulus dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Dengan nilai dan dengan motivasi yang kuat untuk meraih sebuah tujuan bersama, supaya kehidupan menjadi lebih baik. Itu sebabnya menjadi penting bagi kita untuk punya pemahaman, memiliki pemahaman kita bukan lagi seorang gembala upahan. Saya ingin mengilustrasikan kecil ya. Satu video yang pernah saya lihat, ada seorang di tengah tempat penggembalaan, para pengunjung datang dan diminta untuk memanggil domba-domba itu. "Hai domba-domba," begitu ya. Dombanya tidak ada yang nurut. Tapi ketika si pemilik dan gembala yang sesungguhnya, dia memanggil domba-domba, "Ayo domba-domba datang," begitu ya. Domba-domba itu berkumpul, dan satu hal yang tidak boleh dikerjakan oleh gembala itu tidak melakukan prank terhadap domba-dombanya. Dia
Ketika domba-domba berkumpul, dia datang dan membawa makanan, lalu menyerahkannya dan domba-dombanya menikmati. Di dalam dunia pendidikan, saya membayangkan situasi yang serupa itu. Kita mau mengajarkan nilai karena itu dengan komitmen yang tinggi, kembali kepada konteks yang tadi ya Pak Oki ya, nurture itu dilandasi dengan nature, maka kita para pendidik menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh supaya rangkaian pelayanan kita disambut juga dengan sungguh-sungguh oleh semua penerimanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan Pak Oki. Baik, menarik sekali Pendeta Mulyadi. Saya sudah mencatat juga beberapa hal penting yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Mulyadi. Izinkan saya coba untuk men-sharingkan beberapa poin. Yang pertama bahwa ada gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberi diri. Betul ya Pak? Karena bahkan juga seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, memberikan nyawanya. Luar biasa sulit ya Pak ya pasti, memberikan Sulit, nyawanya. Dan yang kedua juga, saya mencatat bahwa di sini ada gembala upahan, itu melakukan pekerjaannya sekedarnya. Menarik, sekedarnya. Artinya pekerjaan bisa selesai, tetapi mungkin hasilnya tidak seperti yang diharapkan ya Pak ya. Kemudian juga ada 3 sense yang disebutkan oleh Pendeta Mulyadi. Pertama, sense of belonging, sense of ownership, dan juga sense of consequence ya. Pendeta Mulyadi sudah menyampaikan hal ini. Dan juga terakhir ada unsur komitmen untuk bisa menjalankan panggilan yang sudah diberikan oleh kepada setiap kita. Pendeta Mulyadi, saya ada satu nih penasaran nih, Pendeta. Disebutkan ada sense of ownership. Nah, pertanyaannya misalnya, ketika ada karyawan penabur, Pak, ini masih baru masuk. Karyawannya ini pasti di level yang kalau bisa dibilang bawah, seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara owner, itu pasti owner memiliki banyak hal yang dimiliki di dalam satu unit, ya. Bagaimana karyawan yang di level yang bawah itu bisa memiliki sense of ownership? Apa yang mesti dipikirkan atau apa yang mesti dilakukan juga nih Pak, sehingga bisa timbul sense of ownership di dalam dirinya? Baik, terima kasih Pak Oki. Yang pertama yang sangat penting, lingkungan sekitar mesti memberi ruang yang baik kepada yang bersangkutan supaya dia juga merasa bahwa dia menjadi bagian yang utuh di dalamnya. Ini esensial. Dan dengan cara seperti itu, ia punya pemikiran, ia punya harapan, ia punya kerinduan, ia punya visi untuk meraih bersama. Karena ternyata ruang lingkup kerja, ruang lingkup pelayanan yang dimilikinya itu menjadi ruang lingkup kehidupan yang ia rasakan sebagai sebuah kehidupan bersama. Nah, teman-teman yang baru, teman-teman yang berproses dari awal, dari sejak pertama, begitu ya, maka ini menjadi satu rekan kerja yang akan melakukan prosesi bersama-sama, sehingga di tengah-tengah perjalanan seperti itu, ketika komitmen dan spiritualitas dirasakan betul dari rekan-rekan yang sudah lama, mengajak, merangkul, karena kita juga konteksnya nurture, itu juga buat rekan yang baru, termasuk nurture juga untuk kehidupan bersama yang baru, maka mereka akan merasakan pengayoman, pemeliharaan, perawatan, dan pembangunan kehidupan bersama-sama. Dan ini penting untuk dilakukan oleh rekan-rekan yang lama juga, supaya rekan-rekan yang baru sungguh-sungguh ada sebuah istilah orang mengatakan kerasan. Ya, kerasan itu betah, menikmati, ada hospitalitas yang kuat. Sehingga dengan hospitalitas seperti itu, yang bersangkutan dengan kondisi yang baru, mungkin belum kenal apa-apa, tapi bahkan dia merasa sudah menjadi dan menikmati sebuah kehidupan seperti menjadi orang yang sudah bertahun-tahun hidup. Kenapa? Karena tidak ada pemisahan. Dan di sini, ruang lingkup di dalam kesediaan menjadi gembala yang sesungguhnya mewujud. Sehingga semua orang menikmati buah dari kegembalaan itu. Itu Pak Oki yang saya pikir perlu diangkat ke permukaan. Ya. Baik, Pendeta Mulyadi, terima kasih sekali atas jawabannya Pak. Baik,
Pertanyaan selanjutnya, Pendeta Mulyadi, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjebak menjadi gembala upahan, tetapi dapat menjalankan peran kita sebagai gembala yang baik, yang membimbing peserta didik dengan tulus dan rela berkorban? Ya, baik sekali. Wah, ini apa namanya ya? Kalau muncul pada pertanyaan ini artinya ada sesuatu yang mesti dilakukan. Beberapa kriteria menurut saya yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan. Jadi yang pertama, rekan-rekan, pekerjaan itu adalah anugerah. Pekerjaan itu pemberian Allah. Dan karena dia anugerah maka mesti disambut dengan gembira. Lalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh menjadi sebuah ungkapan syukur atas anugerah. Namanya anugerah, kita sambut di dalamnya. Nah, karena itu di tengah-tengah kondisi seperti ini, bagaimana caranya? Mari kita menjadikan pekerjaan itu sebagai panggilan dan sekaligus menjadi nafas hidup kita. Supaya apa? Supaya kita masuk di dalam rangkaian pekerjaan dengan integritas, penuh tanggung jawab dan berkomitmen. Integritas itu begini. Integritas itu artinya orang yang melakukan pekerjaan dengan atau tanpa pengawasan, ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan atau tanpa pengawasan, ia melakukan komitmen pekerjaannya. Karena kalau orang yang bekerja, hanya bekerja kalau diawasi, maka sebenarnya dia ya itu orang upahan tadi. Ya. Dan karena itu ketika kita merasakan buah dari pekerjaan itu, kita merasakan dampak dari pekerjaan itu, kita punya visi untuk melakukan pekerjaan itu, maka kita sebenarnya sedang berintegritas di dalamnya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan karena orang lain, tapi justru menginspirasi orang lain untuk bertumbuh bersama-sama. Nah, bekerja atau melayani itu menjadi sebuah aktualisasi diri, kehadiran diri, sehingga orang mengenal kita, mereka mengenal sebagai sosok yang bertanggung jawab. Coba kita bayangkan sama-sama, kalau ada orang yang melihat pekerjaan kita tapi mereka tidak merasakan buah dari aktualisasi diri kita, maka sebenarnya kita tidak sedang melakukan pekerjaan. Nah, karena itu kualitas kerja bukan saja pada produk yang dihasilkan, bukan hanya itu, tapi juga pada spiritualitas kerja itu sendiri. Maka kita tidak sedang berpikir bukan hanya sekadar wah senang ya anak-anak kita pinter dan sebagainya. Jangan salah, apakah mereka juga mengerjakan peran spiritualitasnya di dalam kepandaiannya? Ada kritik yang saya dengar buat sekolah kita ya di Penabur. Penabur itu anak-anaknya masuk sudah pinter-pinter. Ya ngapain lagi diajarin? Jangan keliru. Orang yang pintar, orang yang pandai, kalau dia tidak diberikan arahan, pengayoman, spiritualitas yang baik, maka kepandaiannya bisa merusak. Karena dia bisa dengan kepandaiannya menghancurkan kehidupan. Nah, justru di sini bagaimana caranya supaya kita melakukan sesuatu? Mari kita mengembangkan spiritualitas hidup, berintegritas, bertanggung jawab, dan melakukan segala sesuatu dengan komitmen yang kuat. Karena kita tahu bahwa di dalamnya pekerjaan kita adalah anugerah yang Tuhan curahkan kepada kita. Demikian, Pak Oki. Baik sekali, Pendeta Mulyadi. Ada 3 hal juga, Pak, yang saya sudah coba rangkum di sini. Yang pertama, bahwa ada kriteria pekerjaan adalah anugerah, atau anugerah ini harus direspon dengan sikap atau rasa yang gembira dan rasa syukur tentunya ya, Pendeta Mulyadi. Kemudian yang kedua, bahwa pekerjaan itu juga mesti ditanggapi dengan sikap sebagai panggilan, di mana sikap ini nanti akan menumbuhkan rasa integritas, yang mana artinya tadi pendeta sudah menyampaikan ada hal di mana pengawasan tidak menentukan dari proses kerja itu sendiri. Yang ketiga juga ada dampak. Menarik sekali bahwa kualitas kerja ini diukur dari spiritualitas kerja. Dan spiritualitas kerja ini yang nantinya akan memiliki dampak atau dari buah
aktualitas dari pekerja itu sendiri. Terima kasih Pendeta Mulyadi. Sobat penabur, mari kita mengikuti kuis 2 untuk review pemahaman kita terkait penjelasan dari narasumber kita.